Hai, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang traumatik stres. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Putriana Pinang, NIM 1810213. Nama saya Emiliana Brukemit, NIM 1812016, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 5. Hai, perkenalkan nama saya Seprida Berusitepu, NIM 1810-2006. Langsung saja ke materi traumatik stres. Trauma adalah luka psikologis yang disebabkan oleh peristiwa yang mengancam nyawa atau jiwa, sehingga individu yang mengalaminya mengalami rasa takut dan putus asa yang berkepanjangan. Sedangkan stres merupakan sesuatu yang menyangkut interaksi antara individu dan lingkungan, yaitu interaksi antara stimulasi respon. Menurut Golisjak, stres adalah suatu respon adaptif individu pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan, meliputi gangguan fisik, emosional, dan perilaku. Jadi, disimpulkan bahwa trauma stres adalah suatu kondisi yang dialami seseorang secara non-spesifik, meliputi keadaan yang mengancam seseorang, baik secara fisik maupun psikis. Jenis stres terbagi menjadi dua. Yang pertama distres dan yang kedua eustress. Yang pertama distres. Distres merupakan stres yang bersifat merugikan, tidak sehat, dan destruktif atau menghancurkan. Distres merupakan jenis stres yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya pertengkaran, kematian pasangan hidup, dan lain-lain. Dan yang kedua eustress. Eustress merupakan stres yang bermanfaat positif, menguntungkan, dan konstruktif atau membangun. Eustress merupakan jenis stres yang diakibatkan oleh hal-hal yang menyenangkan. Contohnya, perubahan peran setelah menikah, kelahiran anak pertama, liburan, dan lain-lain. Tahapan stres. Gejala-gejala stres pada diri seseorang seringkali tidak disadari karena perjalanan awal tahapan stres timbul secara lambat dan baru dirasakan bila mana tahapan gejala sudah lanjut dan mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di tempat kerja ataupun di pergaulan lingkungan sosialnya. Tahapan gejala-gejala stres dapat dilihat berdasarkan tahapan-tahapan stres yang akan dikemukakan oleh Robert J. Van Amberg dalam penelitiannya ialah sebagai berikut. Stres tahap 1. Tahapan ini merupakan tahapan stres yang paling ringan, yang biasanya disertai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, semangat bekerja besar, berlebihan atau overacting. Yang kedua, penglihatan tajam, tidak sebagaimana biasanya, merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, namun tanpa disadari, cadangan energi dihabiskan atau all out, disertai rasa gugup yang berlebihan pula. Yang keempat, merasa senang dengan pekerjaannya itu dan semakin bertambah semangat, namun tanpa disadari, cadangan energi semakin menipis. Stres tahap 2. Dalam tahapan ini, dampak stres yang bermula menyenangkan sebagaimana diuraikan pada tahap 1 di atas mulai menghilang dan timbul keluhan-keluhan yang disebabkan karena cadangan energi tidak lagi cukup. Keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang yang berada pada stres tahap 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasa letih sewaktu bangun pagi yang seharusnya merasa segar. Yang kedua, merasa mudah lelah sudah makan siang. Yang ketiga, lekas merasa capek menjelang sore. Yang keempat, sering mengeluh lambung atau perut tidak nyaman. Yang kelima, detakan jantung lebih keras dari biasanya. Yang keenam, otot-otot punggung dan tengkuk terasa tegang. Dan yang ketujuh, tidak bisa santai. Stres tahap 3. Yang bersangkutan akan menunjukkan keluhan-keluhan yang semakin nyata dan mengganggu, yaitu yang pertama, gangguan lambung dan usus semakin nyata, misalnya keluhan buang air besar tidak teratur atau diare. Yang kedua, ketegangan otot-otot semakin terasa. Yang ketiga, perasaan ketidaktenangan dan ketegangan emosional semakin meningkat. Yang keempat, gangguan pola tidur atau insomnia, misalnya sukar untuk mulai masuk tidur atau early insomnia, atau terbangun tengah malam atau middle insomnia, atau terbangun terlalu pagi atau dini hari dan tidak dapat kembali tidur. Yang kelima, koordinasi tubuh terganggu.
Pada tahapan ini, seseorang sudah harus berkonsultasi pada dokter untuk memperoleh terapi, atau bisa juga beban stres hendaknya dikurangi dan tubuh peroleh kesempatan untuk beristirahat guna menambah suplai energi yang mengalami defisit. Stres tahap 4. Misalnya 1. Untuk bertahan sepanjang hari saja sudah terasa amat sulit. Yang kedua, aktivitas pekerjaan yang semula menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi membosankan dan terasa sulit. Yang ketiga, yang semula tanggap terhadap situasi menjadi kehilangan kemampuan merespon secara memadai. Yang keempat, ketidakmampuan untuk melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari. Yang kelima, gangguan pola tidur disertai dengan mimpi-mimpi yang menegangkan. Yang keenam, seringkali menolak ajakan karena tiada semangat dan kegairahan. Yang ketujuh, daya konsentrasi dan daya ingat menurun. Yang kedelapan, timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Stres tahap 5. Bila stres ini berlanjut, maka seseorang itu akan jatuh dalam stres tahap 5 yang ditandai dengan hal berikut. 1. Kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana. Yang ketiga, gangguan sistem pencernaan semakin berat. Yang keempat, timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang semakin meningkat, mudah bingung dan panik. Stres tahap 6. Tahapan ini merupakan klimaks seseorang mengalami panik dan perasaan takut mati. Tidak jarang, orang yang mengalami stres tahap 6 ini berulang kali dibawa ke unit gawat darurat atau ICU. Meskipun pada akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan kelainan fisik organ tubuh. Gambaran stres tahap 6 ini yang pertama adalah debaran jantung teramat keras, susah bernapas. Yang ketiga, sekujur badan terasa gemetar, dingin dan keringat bercucuran. Yang keempat, ketiadaan tenaga untuk hal-hal yang ringan. Yang keenam, pingsan atau kolaps. Bila dikaji, maka keluhan atau gejala-gejala sebagaimana digambarkan di atas lebih didominasi oleh keluhan-keluhan fisik yang disebabkan oleh fal atau fungsional organ tubuh sebagai akibat stresor yang melebihi kemampuan seseorang yang mengatasinya. Tidak hanya fisik, dampak psikologis yang disebabkan stres yang tidak ditangani juga besar. Ketika individu tidak menyelesaikan atau mengatasi stres dengan efektif, maka stres tersebut berpotensi untuk menyebabkan gangguan psikologis lainnya seperti post-traumatic stress disorder atau stres akut. Nah, yang terakhir, faktor stres dan penyebab stres pada seseorang. Faktor yang menyebabkan stres pada seseorang dikenal dengan stresor atau sumber stres. Biasanya stres dapat muncul dari berbagai situasi dan kondisi tertentu. Banyak orang bahkan tidak menyadari apakah kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu stres atau bukan. Penyebab stres pada seseorang. Yang pertama, stres fisik biologi seperti penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, wajah yang tidak cantik atau ganteng, dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal. Nah, yang kedua, stres psikologi seperti negative thinking atau berburuk sangka, frustasi, iri atau dendam, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan yang di luar kemampuan. Yang ketiga, stres sosial seperti iklim kehidupan keluarga, contohnya broken home, perceraian, suami atau istri selingkuh, mengkonsumsi minuman keras, sikap dan perlakuan orang tua keras, dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Dalam lingkungan pekerjaan, contohnya kesulitan mencari pekerjaan, kena PHK, dan yang terakhir adalah iklim lingkungan. Contohnya maraknya kriminalitas.